Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan pertama, mata kuliah pemanyunan hutan akan dibawakan oleh saya sendiri, Fitri Indasari, SHTM HUT, program studi kehutanan, Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Sulawesi Barat. Sebelum saya memberikan perkuliahan, saya akan memberikan kontrak kuliah seperti biasa, di mana ada 5 item penilaian yang akan saya berikan. Penilaian pertama adalah kehadiran 10%, tugas 20%, diskusi atau kuis 15%, praktek lapang 20%, kemudian meet atau final test 35%. Nah, kelima item inilah yang saya gunakan untuk mendapatkan nilai akhir mata kuliah pemanyunan hasil hutan. Oke, sebelum saya memberikan materi tentang pemanyunan hutan, kita melihat bahwa pemanyunan hasil hutan itu merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi teknik produksi hasil hutan, di mana selain pemanyunan hasil hutan, terdapat juga aspek-aspek lain yang saya rasa kalian sudah mempelajari di semester lalu, yaitu pada semester 3 dan 4. Kemudian materi pembelajaran ada 5. Yang pertama adalah perencanaan pemanenan, yang kedua penebangan pohon, ketiga pembagian batang, keempat penyaradan, dan yang terakhir pengangkutan. Nah, dari poin 2 sampai 5 inilah yang juga merupakan kegiatan yang ada di dalam kegiatan pemanenan hutan. Oke, pemanenan hutan. Untuk istilah pemanenan, saya rasa kalian mungkin ada yang pernah mendengar, ada pula yang belum. Nah, pemanenan itu berasal dari kata panen. Nah, kalau kata panen saya rasa sudah familiar di telinga kalian. Apa itu pemanenan hutan? Adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memindahkan kayu dari hutan ke tempat penggunaan atau pengolahan kayu. Dengan kata lain, pemanenan hutan itu adalah suatu proses di mana setelah pohon itu ditebang, lalu mulai diangkut, mulailah pohon itu tumbang, ditebang dalam bentuk log. Nah, selanjutnya dilakukan pembagian batang. Nah, kemudian dilakukanlah kegiatan penyaradan, yaitu pengangkutan kayu sementara, sampai terakhir adalah proses pengangkutan ke industri pengolahan kayu. Pemanenan hasil hutan menekankan pada 3 aspek. Yang pertama adalah perencanaan sebelum pemanenan hasil hutan. Nah, sebelum kita melakukan pemanenan hasil hutan, perencanaan yang dilakukan berupa pencarian informasi dan data-data penting, baik itu berupa informasi dan data tentang lokasi, kemudian aksesibilitas, persebaran pohon, dan yang terakhir adalah topografi. Selanjutnya, kita melakukan teknik-teknik pemanenan hasil hutan. Apakah teknik yang kita gunakan adalah teknik tebang habis atau tebang pilih, kemudian bagaimana proses penebangan sampai kepada pengangkutannya, alat-alat apa yang kita gunakan, dan segala macam pada proses pemanenan hasil hutan. Yang terakhir, setelah melakukan kegiatan pemanenan, barulah kita melakukan pengaturan hasil. Nah, di dalam pengaturan hasil inilah dihitung berapa besar biaya serta keuntungan yang diperoleh
dalam kegiatan pemanenan hasil hutan. Nah, di dalam ketiga aspek ini, kita tidak lupa akan prinsip, yaitu prinsip pembangunan hutan lestari, yaitu Sustainable Development of Forest. Bahwa dalam hal kegiatan pemanenan hasil hutan, walaupun kita melakukan kegiatan penebangan hutan, tetapi teknik-teknik yang dilakukan itu tidak merusak hutan itu sendiri. Makanya harus memilih teknik-teknik yang tepat untuk mencapai keuntungan dan yang tujuan yang ingin dicapai, yaitu bahwa hutan kita itu tetap dilaksanakan secara lestari. Selanjutnya, istilah logging. Logging itu adalah istilah lain dari pemanenan kayu atau pemanenan hasil hutan. Kemudian logging juga istilah dari eksploitasi hutan, ya. Jadi eksploitasi, pemanenan hutan atau logging itu istilah lainnya sama, ya. Nah, untuk istilah logging ada beberapa istilah yang tersebar. Yang pertama, logging itu merupakan pembuatan kayu bulat atau kita istilahkan log yang mencakup kegiatan penebangan dan pembagian batang atau log making, ya, pembuatan kayu bulat. Jadi logging itu mulai dari kegiatan penebangan sampai kepada pembagian batangnya. Itu juga salah satu kegiatan dari logging atau pemanenan. Kemudian logging juga diistilahkan adalah proses log minor atau di sini log making, ya, penyaradan sampai kepada minor transportation atau kegiatan penyaradan. Jadi log making ditambah dengan minor transportation atau penyaradan itu dari mulai kegiatan pembagian batang sampai kepada kegiatan penyaradan. Selanjutnya, logging juga istilah pembuatan log making atau pembagian batang, kemudian ditambah dengan minor transportation atau penyaradan, dan sampai kepada major transportation yaitu pengangkutan. Jadi mulai dari kegiatan pembagian batang, kemudian penyaradan sampai kepada pengangkutan. Nah, kemudian kegiatan logging secara keseluruhan, ya, itu mulai dari log making yaitu pembagian batang, kemudian minor transportation atau penyaradan, major transportation atau pengangkutan, dan yang terakhir adalah primary conversion yaitu pengangkutan akhir ke industri pengolahan kayu. Jadi ada 4 istilah logging berupa proses-proses dari kegiatan pemanenan hutan itu sendiri. Selanjutnya, sistem pemanenan hutan. Bagaimana alur tahapan dari kegiatan pemanenan hutan itu sendiri? Jadi dalam gambar ini bisa kita lihat bahwa sebenarnya alur-alurnya itu jelas, ya, ada step by stepnya. Jadi mulai dari kegiatan penebangan, kemudian penebangan itu ada beberapa bagian-bagian, atau ada beberapa juga klasifikasi berdasarkan apa atau bentuk-bentukan pohon itu ditebang. Apakah dia dalam bentuk filling, pre-bucking, debarking, or bucking. Dan ini sistem pemanenan hutan secara keseluruhan ini nanti akan dijelaskan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian dari proses penebangan mulai dilakukan extrusion sampai kepada proses loading atau pengangkutan ke industri pengolahan kayu. Jadi seperti ini istilah untuk alur tahapan kegiatan pemanenan hutan.
Selanjutnya, ruang lingkup dari kegiatan pemanenan meliputi tahapan-tahapan. Yang pertama, selection of trees for removal, ya. Bahwa sebelum dilakukan penebangan di hutan alam, itu harus kita melakukan teknik-teknik. Misalnya kalau kita menggunakan teknik tebang pilih, maka jenis pohon, ukuran pohon yang akan ditebang itu harus ditetapkan terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya kita melakukan tebang habis, maka pemilihan pohon itu yang akan ditebang tidak diperlukan karena memang sistemnya itu ditebang habis, jadi tanpa melakukan proses pemilihan. Kemudian yang kedua adalah kegiatan cutting atau kegiatan penebangan. Nah, kegiatan ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, filling, limbing, backing, dan topping. Filling itu sendiri adalah kata lain juga dari proses penebangan. Kemudian limbing adalah proses penebangan mulai dari pembersihan dahan-dahan dan rantingnya. Kemudian yang ketiga adalah backing, yaitu pembagian batang. Dan yang terakhir adalah topping, pemotongan bagian pucuk pohonnya. Cutting sendiri bisa dilakukan atau dilaksanakan dengan berbagai alat, misalnya saja dengan kampak, gergaji tangan, baik itu manual maupun chainsaw, dan juga menggunakan gergaji mesin atau power saw. Selanjutnya yang ketiga adalah batching, ya. Kegiatan ini berupa pengumpulan beberapa batang menjadi satu tumpukan yang ukurannya sama dengan 1 kali muatan traktor sarat, baik dengan bulldozer maupun dengan forwarder. Jadi batching ini adalah proses penyeradan atau pengangkutan sementara. Nah, tujuannya apa? Adalah agar efisiensi, ya, baik itu efisiensi waktu maupun biaya. Dan istilah backing ini juga disebut penyeradan pendahuluan atau praskidding. Nah, kemudian yang keempat adalah skidding. Kegiatan ini adalah menarik atau membawa kayu dalam jarak pendek, yaitu dari tunggak sampai ke tempat pengumpulan atau landing yang lokasinya masih di dalam hutan. Nah, batching dan skidding ini hampir sama, ya, adalah kegiatan penyeradan. Kemudian sistem penyeradan untuk skidding itu sendiri ada beberapa juga, ada yang dinamakan ground skidding, cable yarding, dan forwarding atau penyeradan dengan forwarder. Selanjutnya yang kelima adalah loading. Nah, kegiatan ini adalah pemuatan kayu ke atas kendaraan pengangkut, truk, kereta api, dan kapal. Jadi banyak alat-alat yang bisa digunakan, ya, kendaraan-kendaraan pengangkut. Kemudian sistem pemuatan juga dapat dilakukan baik oleh manusia maupun dengan mesin, bahkan ada juga yang berdasarkan gaya gravitasi. Dan yang terakhir adalah transportation, yaitu kegiatan mengangkut kayu dari tempat pengumpulan di hutan atau TPN sampai ke tempat terakhir, yaitu kita istilahkan TPK, yaitu tempat penimbunan kayu, atau sampai ke halaman industri atau pabrik pengolahan, dan mungkin saja langsung diangkut ke tempat penjualan kayu itu sendiri. Jadi inilah istilah-istilah di dalam kegiatan pemanenan hutan, dan nanti akan dijelaskan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, apa tujuan dan peranan pemanenan hutan itu? Yang pertama, memberikan arahan seberapa banyak hasil hutan yang dapat dipanen secara lestari. Kemudian yang kedua, memberikan arahan tentang metode atau sistem pemanenan hasil hutan yang tepat. Yang ketiga, memilih peralatan yang sesuai untuk digunakan.
Keempat, memberikan arahan pelaksanaan pemanenan yang menjamin keselamatan pekerja dan lingkungan. Yang kelima, sebagai gambaran tentang volume pekerjaan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana, serta gambaran keterlibatan peralatan, tenaga kerja, dan dana yang diperlukan. Yang keenam adalah memberikan arahan penjadwalan kegiatan. Jadi dalam kegiatan pemanenan juga sangat penting membuat penjadwalan karena ini menyangkut juga dengan waktu sehingga berpengaruh terhadap biaya dan pada akhirnya akan berpengaruh dengan keuntungan yang diperoleh dalam kegiatan pemanenan. Dan yang terakhir adalah memberikan gambaran tentang perkiraan keuntungan yang mungkin dicapai. Jadi tujuan dan peranan pemanenan hutan 7 poin ini saling keterkaitan dan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, di mana pada akhirnya kita akan ke poin 7, yaitu keuntungan yang dicapai. Selanjutnya, klasifikasi sistem pemanenan kayu menurut FAO tahun 1977 ini ada 3 macam ya. Yang pertama adalah the full tree harvesting system. Nah, dalam sistem ini pada prinsipnya adalah setelah pohon selesai ditebang, itu masih dalam bentuk keadaan utuh atau the full tree. Kemudian diangkut ke pinggir jalan angkutan atau langsung diangkut ke halaman industri pengolahan kayu tanpa adanya perlakuan apapun. Dalam hal ini, the full tree harvesting system itu adalah pembagian penebangan pohon dalam bentuk log. Jadi belum ada perlakuan apapun. Jadi setelah ditebang, lalu hanya sampai kepada pembagian batang dalam bentuk log-log. Jadi belum ada perlakuan pembersihan apapun. Nah, selanjutnya yang kedua adalah the tree length harvesting system. Dalam sistem ini, pohon setelah rebah ditebang, itu kemudian dipotong bagian pucuknya saja ya. Lalu dibersihkan semua bagian cabang dan ranting, kemudian dilakukanlah penyaradan, yaitu ditarik ke pinggir jalan angkutan. Nah, penebangan ini biasanya menggunakan chainsaw, namun ada juga yang menggunakan harvester. Kemudian, jadi the tree length harvesting system ini sudah mulai dilakukan pembersihan bagian pucuk dan pembersihan cabang-cabang dan rantingnya. Selanjutnya yang ketiga adalah the shortwood harvesting system. Nah, dalam sistem ini semua pekerjaan itu berhubungan dengan pengerjaan batang pohon. Nah, dari pohon utuh hingga menjadi bentuk yang dapat diangkut ke industri pengolahan kayu. Nah, the shortwood harvesting system ini adalah bentuk yang paling sering digunakan dan diinginkan oleh industri pengolahan kayu karena di dalam the shortwood harvesting system ini sudah dibentuk ukuran-ukuran atau kita istilahkan sudah dibentuk menjadi sortimen-sortimen. Nah, namun di antara ketiga bentuk ini yang paling mahal memang adalah the shortwood harvesting system karena itu sudah ada bentuk-bentukannya ya, sudah ada sortimennya, panjangnya berapa, tingginya berapa, lebarnya, apakah dalam bentuk balok, dalam bentuk papan, tapi biasanya lebih mahal dibanding masih dalam bentuk log atau sudah dilakukan pembersihan kulit-kulit pohonnya. Ya, jadi yang paling sering digunakan adalah the shortwood harvesting system. Oke, jadi saya kira itu saja yang bisa saya berikan untuk pertemuan pertama kita. Dan semoga kita bisa bertemu pada pertemuan yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.